Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu di dalam Renungan Harian GKI Sangkra Solo. Kita akan memulai renungan pada hari ini dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami mau meletakkan hati kami di hadapan-Mu supaya kami bisa belajar lagi tentang firman Tuhan. Berkati setiap sesi yang boleh kami lewati saat ini, dan biarlah setiap peristiwa yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami rasakan di hari ini, itu berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, setiap orang itu pernah menghadapi yang namanya dengan rasa sakit. Jadi rasa sakit tidak hanya secara fisik, tetapi rasa sakit yang kita rasakan di dalam hati kita, di dalam perasaan kita. Dan rasa sakit itu seringkali membuat kita dihadapkan kepada dua pilihan. Kita mau lari dari Allah, atau kita mau datang kepada Allah. Dan menurut saya pilihan di saat kita lari dari Allah, itu merupakan pilihan yang konyol. Karena di saat kita menghadapi rasa sakit, seharusnya kita datang kepada Allah. Karena Allah itu adalah sumber penghiburan. Allah itu sumber pemulihan. Allah itu sumber pengampunan. Kita harus datang kepada Allah di saat kita menghadapi rasa sakit. Sama seperti beberapa tahun yang lalu yang saya alami. Di saat saya menghadapi kedukaan, adik saya meninggal, itu saya menghadapi situasi kedukaan yang cukup membuat saya limbung, Bapak Ibu. Ya, mungkin dikatakan seperti itu. Tetapi waktu saya mengetahui kebenaran ini, saya memilih untuk mendekat kepada Allah. Dan rasa sakit itu, di saat saya mendekat kepada Allah, rasa sakit itu mendatangkan sebuah penyembahan kepada Allah. Dan itu adalah hal yang luar biasa bagi saya saat itu. Justru di saat itu adalah saat saya merasa dekat dengan Allah. Mari kita coba baca di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu, kita seringkali datang kepada Tuhan itu di saat kita membutuhkan sesuatu atau kita lagi meminta sesuatu sama Tuhan. Tetapi waktu saya mencoba datang kepada Tuhan dengan rasa sakit saya, itu saya mengungkapkan apa yang saya rasakan, Bapak Ibu. Saya mengungkapkan, Tuhan, aku ini merasa kehilangan. Saat ini aku sedang bersedih. Saya ungkapkan. Karena kalau kita mau membaca benar-benar mau menelaah tentang Alkitab, bahwa Alkitab di dalam Alkitab itu akan berisi banyak sekali ratapan yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Mereka meratapi. Bagaimana juga kalau kita membaca Mazmur, Daud juga meratapi kehidupannya. Dia meratapi rasa sakitnya. Dia mengungkapkan itu kepada Allah. Apakah yang kita lakukan di saat kita menghadapi rasa sakit itu? Di saat kita menghadapi kedukaan. Waktu kita menghadapi situasi di mana ada orang yang menipu kita. Atau ada seseorang yang mengkhianati kita. Rasa sakit itu akan muncul. Tetapi waktu kita datang kepada Allah, Allah akan memberikan pemulihan. Ada penghiburan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan terbang tinggi oleh rasa sakit itu. Kita nggak akan terpuruk oleh rasa sakit.
Ini adalah hal yang luar biasa. Tuhan kita mau mendengarkan kita di saat kita datang dengan rasa sakit. Tuhan mau membuka hatinya buat kita. Itu Tuhan yang kita kenal. Itu Allah dengan pribadinya yang begitu luar biasa. Dan rasa sakit ini pasti kita alami dari waktu ke waktu. Saya juga mendengar bahwa beberapa waktu lalu juga teman saya sedang berduka. Dia kehilangan orang tuanya. Dan dia sharing dengan saya gitu. Dan akhirnya dia menemukan pribadi Allah di dalam kedukaannya. Dan waktu saya coba merenungkan dari kitab Korintus, dari 2 Korintus 7 ayat 9 dikatakan demikian. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Di dalam duka citanya, teman saya menemukan pertobatan yang baru. Di dalam duka citanya, dia mengenal pribadi Allah dengan lebih baik lagi. Bukankah itu hal yang luar biasa? Allah ada di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Jangan pernah lari dari Allah. Datanglah kepada Allah. Karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Bangun hubungan kita dengan Allah. Dan kita akan melihat bagaimana Allah bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang menuntun di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji manis-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memimpin kami. Engkau yang akan menghibur kami. Engkau yang akan mengarahkan kehidupan kami. Supaya kehidupan kami berarti bagi kami, bagi orang-orang di sekitar kami, juga terlebih bagi orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Engkau hadir di dalam setiap sisi kehidupan kami, dan biarlah Tuhan kami terus mengucap syukur karena karya-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut hari ini penuh dengan kasih Tuhan. Amin.